Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Falastin fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, bangsa kita, dan pemimpin kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mensyukuri berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kemerdekaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dan kita buka sesi tanya jawab Q&A. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas kesempatannya bertanya. Semoga Allah rahmati ulama, Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Begitu juga bertanya, Ustadz izin bertanya, saya punya keponakan yang akan berusia 7 tahun sebentar lagi. Nasihat apa yang bisa saya sampaikan terkait sholat? Kedua orang tuanya kurang punya atensi atas hal ini. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang anak usia 7 tahun adalah sebuah pembahasan yang istimewa karena Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Jadi perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Dan pukullah jika mereka tetap gak mau sholat di usia 10 tahun setelah dijalani proses dari usia 7 sampai usia 10. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa ada PR yang harus kita kerjakan ketika anak di usia 7 tahun. Ada PR yang hendaknya kita lakukan ketika anak berusia 7 tahun. Yaitu memerintahkan mereka sholat. Memerintahkan mereka sholat. Dan ini hal yang, atau misi yang sangat besar. Misi yang sangat besar. Dan perintah memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat bukan hanya sekedar dengan lisan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat wa hath ala fi'liha
mengajak dan mengarahkan, wa yu'addibuhum 'alal muhafadzah 'ala adaiha, dan diajarkan adab dan dididik. Diajarkan adab dan dididik, dan ini masuk ke dalam firman Allah At-Tahrim ayat ke-6, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Karena di antara keterangan para ulama tafsir menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka agama. Yu'addib, dididik dan diajarkan adab. Dan diajarkan adab. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi ini bukan hanya salat enggak. Kita harus didik, kita harus bicara. Kita harus berjuang dan nggak boleh emosi, nggak boleh marah-marah, dan nggak boleh main tangan, karena nggak boleh. Hanya harus dididik dan diajarkan secara baik dan persuasif. Dan sekali lagi dijelaskan sebagian, bukan hanya gerakan atau cuman dia sholat selesai, tapi ajarkan dia makna takbir, ajarkan dia makna dari surat Al-Fatihah, ajarkan dia tentang ruku, tentang i'tidal, tentang sujud, tentang tugas seorang hamba dalam beribadah, tentang kedudukan sholat, tentang tauhid dan bahaya syirik yang merupakan fondasi pada saat orang itu sholat. Jadi utuh gitu loh, perintahkan dia untuk melakukan itu. Tentu saja dengan bahasa yang sesuai, bahasa anak-anak. Tapi bukan ditinggalkan begitu saja. Karena hadirin Allah muliakan, bagaimana sholat itu benar-benar menjadi darah dagingnya, dan itu harus dimulai di usia 7 tahun perintah itu. Dan itu nggak mudah, itu tidak mudah, itu butuh perjuangan, butuh totalitas. Makanya ketika Allah berfirman tentang memerintahkan keluarga untuk mengerjakan sholat secara khusus, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian atau perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan apa? Dan istibar dalam mengerjakannya. Dan istibar dalam mengerjakannya. Coba lihat bahasa Arabnya sekali lagi. Lihat bahasa Arabnya. Allah menggunakan kata istibar. Allah menggunakan kata istibar, bukan as-sabar.
Apa bedanya sabar dan istibar? Hadirin, apa bedanya sabar dan istibar? Ada yang tahu hadirin sekalian? Bedanya sabar dan istibar. Istibar itu kata para ulama ablaq minat tasabbur. Gitu. Jadi istibar itu lebih dalam daripada tasabbur. Tasabbur itu apa lagi? Tasawur itu berjuang untuk sabar. Jadi berjuang untuk sabar. Nah, istibar lebih tinggi lagi dari itu. Makanya dijelaskan sebagian para ulama, tasabur itu awal dari istibar. Ini mungkin agak pusing ya, tapi enggak lah. Makanya lihat lagi surat Toha tadi. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha. Dari kata ini yang istibar ini yang kita angkat. Jadi tasabur itu mabda'ul istibar. Berjuang untuk bisa sabar itu awal dari istibar. Jadi maksudnya apa? Dijelaskan sebagai ulama, fala yazalu tasabbur yatakarrar hatta yasiru istibaran. Senantiasa berjuang untuk bisa sabar itu diulang sampai nanti kita meraih istibar. Itu. Sampai nanti kita meraih istibar. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa istibar itu nihayatus sabar, akhir dari kesabaran. Jadi level terakhir dari kesabaran. Nihayatus sabar. Kalau kita jadi orang sabar, dan nanti endingnya itu istibar. Begitu juga dijelaskan sebagian ulama juga asyaddu anwa'is sabar al-istibar. Bentuk sabar yang paling berat, paling susah adalah istibar. Gitu. Dijelaskan sebagian para ulama dalam masalah ini juga, ini dijelaskan Ibnu Qayyim, ka'annahu shara sajiyatan wa malakah wa huwa ablagu minas sabr wa aqwa. Istibar itu ketika sabar sudah menjadi sajiyah, jadi karakter. Wa malakah, jadi skill di level yang sangat bagus. Malakah. Jadi skill yang udah expert gitu, sabar. Udah mendarah daging, udah jadi karakter, udah jadi memang jago banget di sabar. Wa ablaq minas sabar, dia lebih tinggi daripada sabar dan lebih kuat daripada sebatas sabar. Dan kita tahu sabar aja sabar itu udah cahaya yang panas. Sabar aja udah susah. Ini istibar di atasnya. Bahkan puncaknya, nihaya, level terakhirnya. Ketika sabar itu udah jadi karakter. Jadi bukan yang kembang kempis. Bukan yang on off gitu. Hari ini kita sabar ngadepin anak, besok meledak. Nanti kayaknya aku salah nih, minta maaf sama anak, nanti besok dimarahin lagi. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kembali lagi ke ayat tadi, wa'mur ahlaka bisalah
wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kalian mengerjakan sholat dan istibarlah dalam menjalani pola tersebut. Makanya ini pentingnya kita, kalau kita lihat ayat ini, pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena memang Al-Quran ini bahasa Arab, hadirin. Dan dari sini kita belajar bahwa terjemahan itu penting. Tapi ada banyak contoh kita butuh tafsir yang mendalam. Karena kalau terjemahan kan itu bersabarlah. Nah, itu membedakan. Atau banyak orang apa sih bedanya tafsir sama terjemahan? Nah, ini salah satu beda. Kalau kita ingin mendapatkan makna yang lebih dalam, kita harus buka tafsir para ulama. Nggak cukup dengan terjemahan. Karena istibar itu bukan sebatas sabar, tapi sabar di level tertinggi, di level tersulit, di level tersusah, di level terakhir. Jadi, nah ini pelajaran lagi. Menyuruh anak untuk sabar itu, menyuruh anak untuk sholat, keluarga untuk sholat, emang susah, hadirin. Kita harus punya istibar. Ini yang menjadi masalah. Makanya kalau kita evaluasi kenapa banyak anak nggak sholat, atau itu tadi mungkin anak ponak. Kalau kita evaluasi, orang tuanya nggak istibar dalam memerintahkan sholat. Jangankan nggak istibar, bahkan belum sampai titik sabar. Ya, sebelum sampai titik sabar. Ya benar diingetin, tapi pas hari ketiga bolong lagi, sibuk ini, sibuk itu. Nanti tolong dong mas, bantu dong, ingetin. Ya. Ingetin lagi. Nanti 2 bulan bolong lagi. Padahal kalau ingin berhasil itu tadi, kata sebagian masyayikh, kata sebagian ulama, itu kalau kita konsisten 5 kali sehari dalam suatu 5 waktu maksudnya, memerintahkan, mengedukasi, mendidik mereka sholat, insya Allah sebelum usia 10 mereka akan sholat. Tapi kenapa banyak anak usia 10 tahun gak sholat? Ya gak dididik. Lalu bukan hanya disuruh sholat, imannya diperkuat, diperkenalkan tentang Allah, dijelaskan tentang nikmat-nikmat Allah kepada dia, dan sholat salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT. Ketika Nabi SAW sholat sampai kaki beliau bengkak, apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Berarti kan orang tua harus bicara sama anak tentang nikmat yang Allah kasih, tentang fasilitas yang dia dapatkan dari Allah, tentang kehidupannya begitu beruntung dibanding banyak pihak. Dan ini adalah salah satu cara yang paling penting untuk mengungkapkan rasa syukur. Justru dari semua angle dijelaskan. Bukan cuma udah sholat subuh belum, sholat. Itu juga nggak dicek lagi. Begitu tutup pintu tidur nih anak. Ini pengalaman kita dulu gitu loh. Kalau ayah kita nggak masuk lagi, udah bismillah, kalau mau tua ahya sampai duha nggak tidur, nggak bangun kita, gitu. Kan berarti ayah harus masuk lagi sebelum, atau ibu harus masuk lagi, gitu hadirin. Tapi kan dan nggak boleh marah, nggak boleh menghukum anak, apalagi mukul baru di usia 10 tahun. Itu juga bukan disambit tuh anak. Dorban ghairu mubarih, pukulan mendidik. Tapi insya Allah nggak akan sampai ke arah itu kalau kita istibar, bukan sabar lagi, istibar. Karena perintahnya istibar, bukan sabar. Itu. Makanya kalau udah berazam ingin punya anak, ya harus punya skill ini. Jangan cuma pengen punya anak toh, terus dilepas tuh anak.
Aku nih pengen punya anak, ya kerjain PR-nya, gitu loh. Sama, aku ingin diving deh di sebuah laut, ya belajar berenang, gitu loh. Cuman mau nyemplung doang, nggak bisa berenang ya. Banyak baca la ilaha illallah, nggak timbul lagi, gitu loh. Jadi kan semua demikian. Kalau ingin sesuatu itu PR-nya dikerjakan, syarat-syaratnya dikerjakan. Kalau pengen punya anak, ya ini, Anda punya bukan jadi orang sabar, jadi istibar. Karena itu perintah istibar, bukan sabar. Kita nih sering lupa ini loh. Jadi kita cuma, makanya manusia kan pengen. Sama di banyak hal kita cuma pengen, tapi nggak mau maintenance gitu. Kita nggak mau ngurus. Pengen ini, pengen punya mobil, pengen punya motor, tapi bawa ke bengkel males. Nyuci paling males udah. Cuma pengen tok udah. Kan konsekuensi Anda punya mobil, ya Anda urus tuh mobil. Bawa ke bengkel rutin, dirawat, kan gitu. Nah itu kan barang-barang. Anak itu, waduh, kalau Anda pengen punya anak, dan itu bagus gitu loh, dan dianjurkan Nabi SAW, tapi kita harus persiapkan diri kita untuk bisa handle mereka. Dan Allah, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga Anda untuk sholat dan istibar. Harus sampaikan terus. Subuh diedukasi, zuhur diperintah diedukasi, asar perintah edukasi, maghrib perintah edukasi, isya perintah edukasi, terus. Kata Allah mencakup sholat yang wajib. Dia marah, duduk, bicara, gitu loh. Sabar, istibar, sabar, gitu. Gak boleh terpancing. Itu tadi, kita bangunin, dia tidur lagi, bangunin lagi, tidur lagi, bangunin lagi. Gak boleh dilempar tuh anak, gitu loh. Masih kecil main dilempar aja. Tapi ini jam, aku udah terlambat, ya. Resiko punya anak, harus sabar ngadepin. Dan harus bagi tugas sama istri, gitu loh. Itu bukan, kan konsekuensi punya anaknya begitu, gitu lah. Itu harus istibar. Nah ini, jadi seringkali itu kita kecolongannya tuh di sini dalam mengeksekusi. Kalau secara teori, perintahkan anak usia 7 tahun, simpel perintah, ajarkan hakikatnya, gerakannya, bacaannya, terangkan maknanya. Itu relatif inilah. Tapi bisa nggak istibar? Sebelum, dari usia 7 tahun sampai sebelum 10 tahun. Gitu. Insya Allah secara umum anak akan sholat sebelum 10 tahun. Tapi nggak mudah. Allah sudah memberikan pesan, ini butuh istibar. Ini bukan sekedar selewat. Ini level terakhir dari kesabaran. Aduh. Tasabur aja susah. Tasabur kan berusaha sabar. Tadi, dan itu terus diulang-ulang. Ya takarrar, baru nanti jadi istibar. Jadi ini sebenarnya baliknya nih ke orang tua, bisa nggak konsisten. Dan ini juga berlaku bagi suami ke istri. Sabar ngadepin istri. Kan keluarga. Karena itu tadi, banyak orang tuh, apalagi wanita, pokoknya nyari yang baik. Gitu. Ada orang baik tapi nggak sabar. Jadi berusaha baik aja, tapi kalau dipanjang-panjang meledak juga. Apalagi cuma cari yang kaya, cari yang ganteng, ya selesai itu istri. Kalau mau benar-benar nikah,
dan nyari suami, cari yang bukan hanya sabar, istibar. Karena dia akan ngedidik kita dan dia nggak akan terpancing dengan PR-PR kita. Kan kita sebagai wanita misalnya punya PR. Dan memang tugas suami mendidik istri kan. Tugas suami membimbing istri. Ku anfusakum wa ahlikum nara atau wa'mur ahlaka bisolah. Nah gimana kita harus cari kepala keluarga, kepala rumah tangga yang bisa ngedidik kita dengan istibar. Bukan hari ini dikasih tahu besok meledak nih suami. Hari ini kita diajarin, besok masih salah, ngambek suami. Bukan itu. Kan udah gue bilang kemarin. Ya kan ngerubah kebiasaan butuh waktu. Apalagi udah nggak sabar, kemana-mana lisannya. Gitu loh. Ngata-ngatain istri apalagi anak-anak. Karena sebagian, mohon maaf, otak lo taruh di mana sih? Ya suami kita nggak tahu otak kita di mana, gitu loh. Karena ini jadi masalah. Nah ini nggak bisa pegang keluarga kayak begini tuh nggak bisa. Ya walaupun istri yang salah atau anak-anak salah, dia juga nggak menjalankan perintah Allah. Ini kan perintah wastabir 'alaiha. Coba kembali lagi ke ayat tersebut ada. Wa'mur ahlaka bisa wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Itu. Jadi kami nggak minta rezeki dari kamu. Artinya ini untuk kepentingan kamu, bukan kepentingan rezeki kami, kata Allah. Kita ngasih rezeki dan ending selalu untuk orang yang bertakwa. Hasil akhir selalu untuk yang bertakwa itu. Jadi khususnya suami dan ayah ini penting. Salah satu kriteria untuk menjadi suami atau ayah yang berhasil harus punya atau berusaha punya sifat istibar. Bukan hanya sabar, istibar. Istibar. Ini bagi wanita, cari sosok yang punya sifat istibar. Bukan hanya mengandalkan penampilan fisik saja atau kaya dan seterusnya. Karena suami kita nggak istibar, ya dia akan terpancing terus dengan kita. Apalagi kan wanita, wa khuliqatil mar'atu min dilaq. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Kalau dipaksakan patah, dibiarkan nggak lurus-lurus. Dan kalau ingin menikmati hidup dengan wanita, ya harus siap dengan ketidaklurusan tulangnya. Nah itu butuh apa? Sabar dan istibar. Kalau laki-laki nggak sabar, ditalak terus istrinya, habis istrinya itu. Dan dipikir ini semua salah istrinya, nggak taat segala macam, nikah lagi, ketemu begitu lagi, ditalak lagi istrinya. Akhirnya kerjanya kawin cerai aja. Nasallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau laki-laki menjadi suami dan ayah, mengerti firman Allah, baca tuh, merenungkan tafsir surat Taha 132. Oh, kalau saya menikah dan ini adalah ikhtiar punya keturunan anak, maka saya harus punya sifat istibar. Kalau enggak, berantakan rumah tangga saya, berantakan keluarga saya, dan berantakan anak-anak saya. Dan saya yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena saya nggak punya sifat istibar. Itu poin. Jadi ini PR besar. Emang untuk didik keluarga, memerintahkan sholat dan lain sebagainya, butuh kesabaran tingkat tinggi. Bukan kesabaran awal, kesabaran tingkat tinggi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan Allah SWT menggunakan kata istibar, bukan kata sabar, sebagai pesan penting bagi kita. Jangan-jangan selama ini yang salah kita.
sebagai pesan penting bagi kita, beginilah cara menyelesaikan masalah rumah tangga dan keluarga dan bahagia dalam rumah tangga dan keluarga. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisawab. Anda rasa cukup? Jadi itu tadi, kita sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai bibi atau om tante, ini saling istibar gitu lah. Ngadepin anak kecil nggak bisa, meledak-ledak nggak bisa, istibar. Kalau kita jadi guru di pendidikan usia dini, jadi guru playgroup, guru TK, guru SD, ini sifat harus punya istibar. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ini. Jadi guru TK emosian, serangan jantung hadir. Stres ya, pening, marah-marah terus. Satu loncat lah, satu nyungsep lah, satu kecebur lah, satu ketiban buku lah, karena ngambil buku di rak. Gitu loh. Satu di smackdown sama temannya, nanti gak berani masuk kelas lagi lah. Satu gak mau masuk kelas gitu loh, pokoknya di luar. Itu anak-anak begitu ya, harus istibar. Nah makanya kan lucunya dunia pendidikan anak kecil itu, nanti yang ribut mak bapaknya sama mak bapak yang lain gitu, atau mak bapaknya sama pihak sekolah, kecuali yang dirahmati oleh Allah ya. Itu tadi, karena ternyata yang salah siapa? Yang dewasa nggak sabar. Kenapa anak gue diginiin? Ya kan ini anak-anak dan nggak ada niat juga deh gini. Nanti marah, lu pindahin aja ke sekolah lain gitu lah. Atau nanti ribut sama wali murid yang lain. Lo jaga tuh anak lo gitu loh. Ya anak lo juga. Ya udah jadi anak lo. Yang intinya semua pihak gak punya sifat istibar, sehingga nggak bisa lancar ngedidik anak atau bersama dunia anak gitu loh. Maka lihat Nabi SAW kan luar biasa, bisa mendidik, menghandle nama-nama besar. Aisyah kan nama besar hadirin gitu. Saudah kan nama besar, Hafsah tuh nama besar, Ummu Salamah nama besar. Itu perempuan sosok wanita hebat semua. Itu bisa. Dan bukan nggak ada dinamika kan, ada dinamika. Zainab kan nama besar, tapi setelah Taufik kalau di tangan Nabi SAW itu bisa luar biasa. Ya itu salah satunya Nabi SAW punya sifat istibar, jadi nggak kepancing, nggak ini segala macam, bisa tenang gitu. Dan kalau melakukan kebijakan bukan karena emosi, karena ingin didik istri, ingin didik anak, ingin didik cucu, itu boy. Kalau kita kan emosi, tapi dalihnya mendidik gitu loh. Padahal sih emosi, marah, kesel, cari kambing hitam, tapi enggak, ini didik kan gitu. Makanya nggak berkah karena bohong, karena kita nggak jujur. Nah ini yang perlu direnungkan bersama. Jadi ini masalah keluarga ini memang butuh sosok-sosok yang istibar, khususnya orang tua, ayah dan ibu, khususnya ayah, karena ia adalah kepala keluarga, pemimpinnya tuh ayah. Tapi nanti suruh didik istri untuk jadi ibu yang istibar juga. Jadi ketika ayah ibu istibar ngadepin anak, oh itu enak. Saling support, karena susahnya minta ampun, sulitnya luar biasa, berat. Itu kan pesan dari Allah, membuat anak jadi ahli sholat, jadi ahli ibadah tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Anda butuh istibar. Nah itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Aku qouli hadza subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Saudaraku, sudahkah ketenangan hidup hadir di keluarga kita? Kala banyak badai keuangan melanda keluarga kita, pernahkah bertanya, adakah hak orang lain yang tertahan dalam harta kita? Kala hujan tak lagi menyejukkan suatu masyarakat, mungkin bukan karena kerusakan lingkungan, tapi karena enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Sudahkah kita menunaikan kewajiban zakat kita? Sejatinya, zakat menjaga harta yang Allah titipkan bagi kita dan keluarga. Tunaikan zakat, semoga Allah membersihkan jiwa dan harta, memberi ketenangan hidup keluarga kita, serta menebarkan kebaikan. Sampaikan zakatmu kepada kerabat dan lingkungan terdekat, atau insya Allah bisa melalui Las Muhajir di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111109136 atas nama Las Muhajir.